Oke, ini adalah simulasinya dari SR Latch ya. Jadi ini adalah NOR, ini NOR gitu ya. Mohon maaf karena simulasinya memang automatically NOR-nya seperti ini akhirnya. Nah, kemudian untuk yang initial condition-nya akan kita asumsikan bahwa key-nya adalah nilainya 1, sementara kibarnya akan nilainya adalah sama dengan 0 dalam posisi yang awal S-nya 0, R-nya 0. S-nya yang bawah, reset-nya yang atas. Oke, kita simulasikan ya. Oke, Anda lihat key satunya key-nya yang awal adalah nilainya 1. Nah, ketika nilai key awalnya adalah 1 gitu, kemudian dia kan outputnya kita ambil tuh. Kita ambil ke NOR yang bawah, inputnya jadi sama set gitu ya. Jadi di sini saya punya setnya 0, kemudian outputnya 1 diinputkan ke NOR. Nah, untuk input NOR jangan lupa kalau nilai NOR itu hanya 1 ketika 0 0 ya, NOR-nya bukan apa namanya, bukan set resetnya 0 0 0 kemudian keluarannya 1 tidak, tapi kalau misalkan inputnya NOR itu 0 0 maka nilainya akan 1. Nah, sementara di sini inputnya yang satunya 0, yang satunya 1. Otomatis ini 0 ya, sesuai sama namanya kibar. Berarti ketika key-nya 1 maka kibarnya 0 seperti itu. Nah, nilai 0 ini akan ke atas, ya, akan ke atas berbarengan sama nilai reset yang 0 gitu ya, 0, 0. Sekali lagi untuk truth table-nya ketika 0 sama 0, maka kalau masuk ke NOR akan menjadi 1. Makanya di sini key-nya nyala, seperti itu ya. Kemudian next step berarti ketika setnya 0 dan R-nya 1, itu. Nah, Anda lihat di sini reset gitu, reset maka yang tadinya nilainya 0 berubah jadi 1 gitu, maka ketika nilai NOR-nya ini melihat bahwa nilai inputnya adalah 1 sama 1, maka outputnya akan sama dengan 0 gitu. Nah, key-nya di sini adalah sama dengan 0, setnya adalah 0 gitu, maka akan menyala. Dilihat lagi dari truth table-nya NOR 0 0, maka dia akan menyala di kibarnya. Nah, sekarang Anda lihat key-nya 0, kibarnya 1, sama ya. Sesuai sama truth table-nya gitu. Nah, satunya ini akan diambil ke atas untuk NOR yang atas gitu, satu-satu tentunya akan outputnya tetap 0 begitu ya. Ini adalah untuk kondisi kedua setelah kita punya kombinasi 0 0 untuk set 0 dan reset sama 0, kemudian kita punya kondisi key-nya untuk initial condition kita pakai 1 gitu ya, untuk nilai output key-nya. Nah, kemudian untuk sebelum kita beralih ke stage selanjutnya kalau di truth table ada 0 1 ya, resetnya 0, setnya 1 di situ. Nah, bagaimana untuk nah sebelum ke situ maka kita harus merubah resetnya dulu ke 0. Nah, kita rubah dulu resetnya ke 0 seperti ini. Itu ya. Kenapa kita harus rubah dulu resetnya ke 0? Karena Anda lihat di situ untuk perubahan ke stage selanjutnya itu adalah setnya 1, resetnya 0. Nah, kalau misalkan dirubah bebarengan jelas tidak mungkin ya. Jadi pasti berubahnya itu satu per satu dulu. Nah, caranya bagaimana untuk apa namanya biar ke stage selanjutnya yaitu setnya 1, resetnya 0, yang sebelumnya adalah setnya 0, resetnya 1. Jadi ada perubahan 2 bit di situ. Maka sebelum ke situ kita harus berubah dulu 1 bitnya gitu ya. Kita rubah dulu resetnya ke 0, bukan setnya ke 1 ya, tapi resetnya ke 0 dulu. Nah, Anda lihat resetnya 0, setnya 0 itu sama seperti truth table pada truth table setnya 0, resetnya 0. Di situ tulisannya LS atau last stage atau sama seperti output sebelumnya. Nah, output sebelumnya gimana? Output sebelumnya kita punya key-nya sama dengan 0 gitu ya. Key-nya sama dengan 0, di sini mati, sama kibarnya sama dengan 1. Sama ya. Jadi dia tidak akan merubah stage sebelumnya. Gimana Bu kalau misalkan key-nya 1 kemudian kibarnya 0? Berarti nanti akan seperti itu. Jadi kibarnya akan tetap disimpan nilainya 0 gitu ya, sementara key-nya akan nilainya adalah sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang ke stage yang selanjutnya yang kita inginkan yaitu setnya sama dengan 1. Nah, Anda lihat sekarang karena tadi ada perubahan di sini nilainya awalnya 0 1 gitu ya, awalnya ya sebelumnya ini awalnya 0 1 masuk NOR berarti langsung 0 dia. Ya, sekali lagi NOR itu cuma nyala kalau misalkan inputnya 0 0. Kita rubah jadi 1 tentunya ini langsung mati. Nah, mati mempengaruhi NOR yang atas 0 sama 0 1 akhirnya. Jadi key-nya sama dengan 1 sementara kibarnya sama dengan 0. Jadi sekali lagi ya untuk
setnya itu akan mempengaruhi nilai key yang saya tunjukkan dengan garis kuning ini. Sementara untuk kibarnya dia terpengaruh dengan nilai reset. Jadi kalau reset ya sama seperti pada umumnya reset itu ya diulang dari awal, jadi memastikan bahwa nilai key-nya akan sama dengan 0 dan kibarnya akan sama dengan 1. Jadi kibar akan menuruti nilai reset, sementara key akan menuruti nilai set. Nah, sekarang untuk nilai yang terakhir yaitu ketika resetnya 1, setnya sama dengan 1. Bagaimana kalau misalkan seperti itu? Dan tulisannya tadi invalid ya, di truth table-nya tulisannya invalid. Nah, Anda lihat di sini kenapa dinamakan invalid? Karena Anda lihat di sini kita punya key, kemudian kita punya kibar. Key dengan kibar ini tidak mungkin sama outputnya. Jadi kalau misalkan key-nya 0, otomatis kibarnya 1. Sementara ketika key-nya 1, kibarnya tentunya sama dengan 0. Sementara kalau resetnya 1, berarti dia pingin kibarnya sama dengan 1, key-nya 0. Sementara kalau setnya 1, dia pingin key-nya nilainya 1, kibarnya 0. Nah, sekarang Anda lihat, key-nya sama kibarnya sama. Gitu ya. Tidak boleh, ini adalah kondisi dilarang. Alias dinamakan kondisi invalid seperti itu gitu ya. Semoga dipahami, ini adalah materi untuk SR latch gitu ya, yang berhubung nanti kalau kita tambahkan clock kita namakan sebagai SR flip flop. Untuk materi selanjutnya akan lanjut dengan menggunakan clock ya.